Jika ada keluhan mata, jangan lupa periksa mata ke klinik mata EDC. Lakukan pemeriksaan mata rutin setiap 6 bulan hingga 1 tahun sekali. Klinik mata EDC, solusi mata sehat. Namanya Kemotropi Entusias Indonesia. Jadi orang-orang yang sangat antusias terhadap kemotropi, kegiatan kemotropi ini ya. Oke. Ya terutama yang ada di Indonesia. 75%. 70% tahunya setelah acara atau sebelum acara? Saya rasa kok tahunya setelah acara. Ternyata aku nggak siap ini, aku nggak bawa ini, aku nggak bawa spare part ini. Tahunya ya setelah di sana ada trouble. Ya Itunya ya. kelihatannya sih panitia mau mendonkan mentalnya teman-teman gitu ya. Tapi setelah itu? Tapi itu terbukti bahwa terbukti. di area situ sebetulnya satu teman kita terguling, guling. Ya. Di 15 kilo pertama itu. Taruhlah gitu ya. Sudah ada yang terguling. Ya mungkin tidak terbiasa. Terus jiwa muda, jiwa muda masih ini ya, bang masih ya. oke lah, energinya masih terus ya masuk lumpur juga ada kejadian-kejadian aneh ya sudah ya. Seaneh apa dok? Mungkin ya kalau di sini mungkin ada suara harimau gitu mungkin, atau yang lebih mistis. Ya satu memang ada teman kita yang kelihatannya tiba-tiba orangnya periang, ya. Okay. Setelah dia ada di titik itu, setelah itu dia berubah jadi lemah gemulai. Padahal dia kekar, bang beng itu, bang beng yang kurus hitam itu. Iya. Setelah dari situ foto-fotonya tuh semua kok kayak cewek ya. Bukan semestinya. Iya. Ya tapi itu nggak tahu ya. Tapi itu jadi bumbu tersendiri gitu ya. Bumbu ya. Bumbu. Saya juga merasakan bahwa 2 hari saya nggak bisa tembus di satu titik itu. Satu titik itu menurut saya, perhitungan saya, mobil saya tidak ada masalah. Antara medan dengan kemampuan ini ada saja yang akinya lah, yang terakhir ya, setelah aki 2 kali, jadi maju karena nggak bisa maju lagi, ditarik mundur, besoknya maju lagi, mundur lagi. Jadi baru yang ketiga saya baru bisa lolos. Padahal kalau dihitung secara logika bengkel nggak mungkin nih kita sampai lolos. Kalau untuk mobil saya yang speknya seperti itu Seharusnya nggak ada faktor X dari ya. Ya saya nggak tahu, tapi faktor yang tidak diketahui gitu aja. Bahkan pada waktu itu teman-teman ayo yang punya telur, yang punya ikan asin, ayo habiskan sekarang. Habiskan sekarang, jangan dibawa masuk. Karena kan ada pameo iya. Tapi yang saya tahu kemarin sih, kalau dari Bang Haji Burhan, yang beliau bersan, pokoknya jangan ketan ya, ketan mateng ya, jangan dibawa. Oke, berarti kan telur bisa, ikan asin bisa. Padahal teman-teman semua bawa telur kan. Nah waktu itu habisin ya wes makan, habisin semua. Berarti akhirnya baru saya lewat. Pada hari kedua, akhirnya setelah percobaan yang ketiga saya bisa lolos. Dan itu pun setelah, seandainya saya nggak nunggu teman, cuman bisa dilewati cuman 1,5 jam, 1-2 jam lah. Medan seberat itu. Iya. 3 hari selesaikan. Seharusnya kalau normal jalannya cuma 1 jam doang. Kalau kelewatan. Semua mobil saya aman semua ya. Oke. 1,5 jam. Lewat. Ya, 1,5 sampai ya 2 jam lah, 2 jam. Jangan-jangan memang dipasang sama Om Fuyong itu.
Sama bumbunya sekalian. Bambi, itu. Karena speknya menurut saya nggak udah ya percaya diri lah dengan spek yang mobil yang seperti itu seharusnya saya bisa. Cuman pada waktu itu memang saya tidak cepat karena saya harus narik mobil belakang. Ya oke lah, enggak apa-apa. Tapi pada saat saya mobil belakang bilang udah berangkat aja, cepet, Selesai. cepet. 2 jam sudah nyampe di camp pertama. Saya kan satu tim sama Pak Sam duluan udah. Saya sama nyusul. Sam. Saya bertiga sama Haji Burhan sama Pak Sam. Saya nyusul Pak Sam, ya itu kira-kira maghrib udah masuk, habis maghrib lah. Ketemu lagi akhirnya. Gitu. Ya, nunggu memang. Sengaja memang. nunggu, ya. Tapi nunggunya memang di pos selanjutnya itu dulu ya. Ya, tapi dia nunggu 2 hari. Dia tidur di situ 2 hari, Pak. Hanya karena nungguin teman-teman yang di belakang kena. Iya, nungguin saya dan kawan-kawan. Oke. Itu 3 hari, 4 hari pertama. 3 hari pertama. Oke. Setelah itu nggak terlalu. nggak terlalu Ya ini biasa-biasa lah. Tapi nggak tahu ya, karena itu kan biasa-biasa untuk saya, belum tentu juga biasa-biasa Temen yang untuk lain. temen ya. Karena terus nyampe di Bukit Bengkirai, saya lupa sih urutannya itu. Tapi setiap kali kita itu kan enak, ndak enak begitu ya, sampai ke air terjun apa gitu saya lupa. Air terjun Di Terajuk. Iya, di Terajuk. Di daerah itu ya. desa Terajuk. Air terjun tersembunyi itu ya. Itu juga enak juga sih, 2 malam kita di situ. Bermalam di air terjun itu. Karena jadi cuman semalam rencana, semalam terus kita berangkat karena ada stuck, maka diputuskan untuk backtrack kembali tidak bisa ke base camp selanjutnya. Kita kembali tidur di air terjun itu tadi. Setelah itu baru besoknya kita putar dari jalur lagi. Ya. Itu yang itu dong, yang pakai di gergaji mesin itu buka jalan baru itu, bukan? Iya, itu ya. Ya stucknya itu di situ. Di situ ya. Stucknya di situ. Kita harus bongkar-bongkar timbunan bambu dan sebagainya. Oke. Tapi itu kan maksudnya bukan bambu yang rindang terus dipotong kan? Memang sudah Ya. ada di situ, sampah di situ ya. Untuk mencapai situ juga lumpur segala macam loh. Oh iya. Jadi untuk mencapai stuck itu udah sehari sendiri sampai tengah hari. Backtracknya sendiri Backtracknya jauh lebih sulit. Oh, karena jalurnya sudah habis dilewati pas berangkat. Betul. Udah rusak baru balik lagi. Wah, itu Lumayan ya. iya. Oke. Terus setelah itu Nah itu kemana ya, aku lupa ya. ke Melak ya. Ke itu rumah Dayak Banoa. Iya, apa namanya itu? Bendang Raya. Bukan ya. Rumah Lamin. Rumah Lamin Tumenggung. Nah, ingat aku. Ya. Di situ kita diterima sama. Jadi itu sebetulnya di tepinya sungai apa danau gitu ya. Gitu. Terpencil juga desanya, betul. Itu memang di suku pedalaman dok ya? Iya, Dayak Banoa. Dayak Banoa itu ya? Iya. Dayak Banoa. Itu mesra sekali saya lihat di sana, teman-teman Camel Trophy di sampingnya. Boleh diceritakan dok, gimana dok? Iya, situasi sebetulnya enak. Oh, dingin itu ya. di perbukitan. Oh iya, agak naik betul. Oke. Naik betul. Perjalanannya ke arah situ itu, waduh, Kalimantan Timur aspalnya payah. Rusak semua ya. Jalan protokol pun ya rusak. Jadi nyampe di situ, waduh, mobil juga burak. Padahal itu jalur seharusnya itu on road. Seharusnya on road. Oke. Seharusnya on road. Masuk di situ kita semalam tidur, terus besoknya ada upacara itu. Itu sama ketua adat gitu ya? Iya, diterima oleh ketua adat gitu, ada upacara adat untuk penerimaan dan sebagainya. Terus siapa
artinya semua itu diterima dengan upacara itu tadi. Sempat dikasih tanda terima penghargaan lah gitu ya, dikasih bendera-bendera, Iya, terus dibedaki, oh, dibedaki. Dan jangan lupa di Banuat banyak yang cakep-cakep loh. Saya memang orang-orangnya kayak ini Dok ya, kayak Chinese Melayu gitu ya Dok Iya, iya gitu betul, ya. ya, cakep-cakep. Padahal di dalam hutan tuh. Kalau keluar gimana? Mampus kita. Iya. Mampusnya itu kalah saing, Pak. Cakepnya. Itu. Terus kalau nggak salah habis dari situ lanjut ke ini Dok ya. Ke helipad. Iya bener. Yang perjalanan trek panjang berdebu itu kayak di Ya, gurun setelah pasir dari itu. situ kan kita masuk ke Holing. Holing itu jalan-jalan tambang. Tapi jalan tambang jangan lupa gede. Oke. Gede, rata banget. iya. Bahkan kalau menurut aku daripada jalan di aspal, lebih enak jalan di gini itu gravel tapi rata. Padahal itu jalan sudah ditinggalkan beberapa sekian tahun gitu ya? Enggak, kalau Atau masih Holing ada itu aktivitas pertambangan? iyalah. Masih ada ya? Masih malah bongkar-bongkar baru. Oh, soalnya kan waktu yang di video itu kan kelihatan yang danau yang hijau itu Dok, yang depannya kirinya sudah hutan gitu, maksudnya kayak enggak ada kegiatan di situ. Oh, itu masih jauh itu di dekatnya Bendang Raya itu. Oh. Masih di terakhir itu. belum Kalau yang sampai di situ ya? awal-awal masih baru-baru semua. Masih baru muka. Yang diselip-selip sama mobil ini ya, mobil tambang itu ya? Iya, Kita kira sama mobil tambang itu saliban kan? sama mobil tambang itu. Teman-teman perlu lihat itu, keren banget itu. Apa namanya? Kita iring-iringan sama itu mobilnya tambang itu ya. Iya, debu tapi ya, debu banget. Vibes-nya dapat banget kayak di ini, kayak betul-betul kita naik camel beneran. Ya, kayak di Mesir kan Dok, kayak naik unta beneran gitu loh. Sama kalau tidak salah kita nyebrang sungai juga ya. Ya, nyebrang sungai pakai rakit. Jadi apa ya? Rakit penyeberangan ya? Yang di Musi, yang di Martapura apa ya Dok? Bukan di Tanjung Isui. Setelah Tanjung Isui ke Melak. Nah, Melak itu Melak. Ya. Itu yang bukan ini, yang bukan satu rakit berdua mobil. Iya, dua mobil aja. Itu. Dua mobil aja itu. Mahakam. Bukan ya Dok? Iya kan Mahakam itu Dok. Habis nyebrang terus besoknya kita ada di samping sungai Mahakam ini, radarnya di samping itu kan? Iya Dok ya. Iya. Seharusnya ada pesutnya itu. Cuman pas lewat malu sama betul, Mahakam. Iya, yang Mahakam ya Dok ya. Oke. Terus situ jadi kita keluar masuk hutan lah. Keluar masuk hutan, keluar masuk pertambangan, sawit. Jadi keluar masuk akhirnya sampailah kita ke Sendawar. Sendawar kita tidur di alun-alun Sendawar. Namanya alun-alun itu. Oke. Yang besoknya dilepas sama Pak Bupati itu. Ya, itu. Itu bermalam di situ berarti ya? Iya. Oke, Sendawar. Itu kita terlambat 1 malam. Mestinya malam kemarinnya gitu ya. Padahal sudah disiapkan sama Pak Bupati. Iya, Oke. nggak bisa. Sambutannya gimana Dok di situ? Kabupaten mana itu berarti? Kabupaten Sendawar. Sendawar. Ke Sendawar itu Kutai Barat kalau tidak salah. Kutai Barat. Iya. Iya, Kutai Barat ya. Kutai Barat. Iya, kalau nggak salah. Itu yang dilepas sama Bupati itu kan paginya itu. Ya, Sendawar, alun-alun itu, Kutai Barat. Anda punya keluhan mata? Screenshot layar ini. Ayo rutin periksa mata ke Klinik Mata EDC setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Klinik Mata EDC, solusi mata sehat. Lagi Itu yang keren. dari situ kemana ya? Dari situ masuk ke apa itu yang di tepi wisata Tanjung Serai. Oh iya. Danau wisata Danau Serai itu Dok ya. Iya, apa Serai atau apa itu iya. lupa aku. Danau Serai. Wah, Betul, di situ Tanjung Serai, masuk-masuk Tanjung lah. Serai kalau nggak salah. Masuk hutan dan sebagainya itu. Oh, salah. Belum Tanjung Serai. Kota Bangun dulu. Kota Bangun itu yang sama Pak Sam. Kota Bangun ya. Kota pasar kita makan. Iya, makan Kita ikan dan sebagainya. Maksudnya kita ngeditnya sambil lihat orang makan durian. Makan ikan lagi. Iya. Makan ikan.
Itu sempat disambut sama teman-teman AF sana dok? Di Sendawar. Di Sendawar. Oh, Sendawar yang sama Ya, teman-teman. Tapi umumnya kalau menurut aku teman-teman AYOF itu di setiap kabupaten itu kita disambut. Kita disambut. Oke. Jadi ya banyak teman. Jadi dari Kota Bangun terus ke Tanjung Serai itu, dari Tanjung Serai kemudian ke arah Bendang Raya itu. Bendang Raya itu di Tenggarong. Sudah sampai di Tenggarongnya hampir. Itu juga berat juga anunya, Treknya lumayan. Berat sampai ke Bendang Raya itu juga ya berat karena kan bannya kan bukan ban yang gigit. Iya. Tapi kalau Bang Fiong bilang ya, Gimana dok? selamat datang di dunia kebodohan. Ya. Kita kan naik antara kayak orang bodoh semua ini kan. Sempat bilang gitu. Mobilnya nggak maju-maju. Itu koyonannya teman-teman Camel Trophy gitu. Terus sampai di akhirnya finishnya di Tenggarong dok ya? Bendang Raya, Bendang Raya. ya. Kabupatennya Tenggarong, Kutai Kartanegara. Ibu kotanya Tenggarong, kita di Bendang Rayanya. Yang malam sebelumnya sampai di Katulistiwa itu ya? Oh sebelumnya Itu ya? Sebelumnya itu kan terus Sebelumnya, ke iya. Bendang Raya itu ya? Di Bendang basecamp Raya. terakhirnya Omdo. Ya di basecampnya Omdo itu, ya di Bendang Raya itu. Omdo, terima kasih basecampnya. Ini pasti lihat ini, sudah Iya. mulai ngikutin. Di situ malam inaugurasi lah. Ya istilahnya di internal kita itu malam inaugurasi untuk merayakan semua keberhasilan teman-teman yang masuk. Oke. Ya dari 21 mobil Sampai yang bisa masih jalan itu sekitar 14 sampai 16-an. waduh. Sebagian ya harus Sebagian balik lumayan ya. ya. Yang betul-betul full track itu kalau tidak salah ya sekitar 7 sampai 8 mobil Kendaraan saja yang betul-betul full track. Ya, Menurut ya saya memang itu- berat. Tapi menurut saya ya sangat perlu persiapan. Kalau saya tidak punya pengalaman di Sumatera, mungkin saya mungkin. juga nggak mungkin bisa Full dengan track di situ enak ya? seperti ini ya. Gitu. Oke. Anda punya keluhan mata? Screenshot layar ini. Ayo rutin periksa mata ke Klinik Mata EDC setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Klinik Mata EDC, solusi mata sehat. Tapi karena ini adalah naik haji saya yang kedua, ya toh. Iya, oke. Naik haji pertama di Sumatera, naik haji kita, jadi lebih enjoy, saya lebih percaya menikmati. diri, ya. Lebih makanya ketika saya sama Pak Sam ini ya banyak di depan karena memang tim Alfa kan di depan, banyak di depan karena juga mobilnya Pak Sam dan saya full spec, jadi bisa narik temen-temen lah Yang lain gitu ya. narik. Bahkan kalau tidak salah dengar-dengar mobilnya Om Fiong sendiri di hari keberapa sudah? Hari keempat kali, Hari keempat. hari keempat. Harus dibawa balik ke Balikpapan karena Ya, ada ya. kerusakan yang cukup Ya. berat ya, nggak bisa melanjutkan. Betul. Ngeri kan ininya. Nah ini kemarin ada oleh-olehnya ini, kita lihat sebentar ya. Ini teman-teman oleh-olehnya dari Borneo kemarin. Ini apa ini dok? Equator Crossing. Equator Crossing adalah kita sertifikat ini diberikan kepada yang berhasil melewati ekuator. Jadi titik ekuator. Berarti untuk mobil-mobil yang tidak sampai lewat ekuator tidak dapatkan ini. Ya, yang tidak lewat situ ya tidak bisa. Tidak semua peserta dapat ini Ya, berarti fasilitas betul, betul. Wah sistem mewah ini. Nah, jadi Equator Crossing. Jadi kita melintasi Katulistiwa lah. Oke. Dan memang benar, handicap paling utama menurut saya ya di Kalimantan, di Borneo itu hawa. Mataharinya ada 7.
9 tambah 1 8 panas sekali, bahkan aku di lumpur itu hari kedua 2 apa 3 ya, aku sudah dehidrasi. Dehidrasi udah kisut gitu ya, mengkerut ya. Wih, kaget aku. Kan udah dipanas, terus di dalam mobil yang tetap nyala, AC nggak bisa nyala kan. Wah, bayangkan tuh, seperti ya? sauna men. Aja sampai kirim, wih, langsung Oralit. Oralit. Jamunya itu dong ya? Iya, Oralit. Saya selalu kalau begitu selalu bawa Oralit. Oralit, 2 bungkus Oralit, 1 mo botol air itu, 2. Wah, habisin. Kan merah lagi. Wah, aku sempat mikir, waduh, aku kalau nggak ketahuan ini, wah, head stroke dan sebagainya sangat mungkin. Kan kalau kayak gitu kan kondisi badan turun kan nggak terasa dok ya? Kalau kita bukan basic medis apalagi ya? Betul, gitu ya. kalau kita nggak tahu apa kok keriput loh, wong nggak basah, nggak apa loh kok keriput. Betul hari kok itu, waduh. Kalau yang di luar mobil mungkin nggak terlalu. Karena kita driver kan harus di dalam mobil terus, gitu ya, meskipun mobil ditarik, mobil di ini. Buat ganjelnya belakang pun ya, buat ancornya belakang, itu sopir kan harus ada di dalam. Harus di dalam ya. Ya itulah sauna men. Aduh, ngeri. Jadi ini betul-betul kalau ndak lewat ekuator ndak dapat ini nih. Terus satu lagi nih teman-teman, ini juga nih dok. Nah, kalau ini apa dok? Kalau ini sertifikat, jadi saya komplit full track dapat ya. Ya hampir semua sih dapat ya, tapi enggak. Karena kita di Camel Trophy itu sistemnya bukan kejuaraan, bukan mencari juara, bukan mencari yang terbaik. Oh beda ya, tidak ada. Modenya begitu, sistemnya begitu. Kita semua sama begitu. Makanya setiap ini ya diberilah semuanya sertifikat of complete. Ya meskipun enggak semuanya. Ya pokoknya sampai gitu di finish ya sudah. Oke. Ya, penghargaan lah buat teman-teman supaya juga lebih semangat. Iya, penghargaan lah. Kita habis naik haji dapat surat iki loh, habis naik haji. Oke. Ini yang sunnah wajibnya dilakukan, ini yang diambil wajibnya doang gitu. Masih tinggal 2. Masih 2 lagi. Sulawesi Tribut sama Kalimantan Tribut. Beda trek. Yang Kalimantan Tribut di Kalimantan mana, Dok? Kalau kemarin Kalimantan Timur. Jadi kan ini urutannya itu tahun depan seharusnya di Sulawesi. Setelah itu balik Kalimantan lagi tahun berikutnya. Kalau yang Sulawesi full dari Manado Makassar atau Makassar Manado nanti tergantung. Sepanjang itu. Ya. Terus yang berikutnya Kalimantan. Kalau kemarin itu memang muternya di Kalimantan Timur. Gini. Nah sekarang itu istilahnya Trans Kalimantan dari Balikpapan ke Pontianak. Seperti yang saya lakukan tahun lalu di KN. Balikpapan ke Pontianak. Medannya berbeda dok ya tapi ya. Tetap tribut Kalimantan berarti ya. Tribut Kalimantan bukan tribut Borneo loh. Bukan ya. Tribut Kalimantan. Beda. Kita tunggu itu tadi tahun 2025 berarti. Rencananya 2025. Sebelum tahun 2025 ternyata ini teman-teman besok bulan depan ini ada apa dok? Dokter ini punya kejutan lagi nih. Gimana dok? Ya kita simpan dulu Camel Trophy, ke gemerlapanya Camel Trophy kita pindah ke satu ini yang gigit lagi ini. Bulan Juli nanti saya punya hajatan. Bukan naik haji. Tapi saya mau ngadakan hari raya. Hari rayanya orang off-road, orang khususnya orang off-road Jawa Timur, itu namanya East Java Adventure Off-Road.
Oke. Ini adalah yang ke-8. Ke-8. Event ke-8. Kebetulan saya dimandati sama teman-teman untuk menjadi event director di event ini. Nah, Gimana? tanggal 14 sampai 16 Juli. Di mana? Di mana? Hajatannya, hari rayanya ada di Sampang, Madura. Sampang, Madura. Kita akan berjalan dari selatan, pantai selatan, sampai dengan pantai utaranya Madura. Wes, oke. Kemudian kembali ke pantai selatan lagi. Ini diharapkan bisa selesai dalam 3 hari. Oke. Tapi ya 3 hari, ya sambil nggak tidur-tidur lah. Kira-kira gimana dok? Ada yang bisa diberikan clue-clue lah gitu, acara e-caur yang ke-8 besok ini? Treknya kering, Treknya kering. umumnya kering, umumnya. Tapi di sana sini ada yang basah, ada yang tingkat kesulitan ya biasa-biasa. Biasa-biasa untuk yang biasa. Biasa-biasa Untuk yang biasa. Biasa yang terbiasa. Iya, biasa yang terbiasa. Terus ini kalau nggak salah pendaftarannya sudah dibuka Sudah dibuka sampai sampai tanggal berapa dok? sampai tanggal 30. Ditutup tanggal 30 Juni. Ya, Oke. itu adalah permainan tim. Dalam satu tim ada 3 sampai 5 mobil full spec karena ekstrim. Oke. Karena ekstrim. Oke. Tidak ada rescue dan semua akan mengikuti regulasi IOF. Oke. Regulasinya regulasi IOF. Ketua Umum AF juga ikut juga ini dok ya? Alhamdulillah saya hampir kemarin sudah konfirmasi. Oke. Beliau Pak Sam sama Pak Haji Burhan Ikut termasuk kemarin sudah Haji Burhan sudah bilang Zaka Permana juga Pak Sekjen. Oke. Pak Sekjen IOF insya Allah juga ikut. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Oke. Ini kan tim saya waktu di Borneo Tribut. Lanjut lagi di sini. Lanjut lagi di sini tanggal 14 sampai 16 Juli. Oke. e-caur 8. e-caur 8. East Java Adventure Off-Road ke-8. Dan saksikan hanya di EDC TV nanti ya. Selalu. Oke. Selalu di mantap. EDC TV. Oke, jadi teman-teman nanti kebetulan EDC TV jadi official medianya. Kita ikuti pantau terus acara e-caur ini, mulai nanti akan kita share mulai dari pra-acaranya sampai acaranya sampai gimana nanti kita lihat bareng-bareng. Si dok, gitu ya dok ya. Oke. Oke. Sip. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah ngikutin dari awal sampai akhir. Boleh dilihat-lihat yang Camel Trophy kemarin masih mantap banget, masih panas, masih siap untuk menikmati hari teman-teman di rumah. Dan akan kita sambut dengan acara e-caur 8 nanti 14 Juli sampai 16 Juli di Sampang. Buat teman-teman yang mau ikut langsung nanti bisa cek di Instagramnya EDC TV. Caranya gimana? Bisa hubungi di Instagramnya EDC TV. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ciao.